Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7B dari kelas B Stratigrafi Cekungan. Di sini kami akan membahas mengenai topik lingkungan pengendapan di Merin Karbonat dengan anggota saya sendiri Safira Zuni, ada Feli Almaida, Muhammad Naufal, dan Yohanes Tampe, Malam Zinu Raya. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai proses yang bekerja pada lingkungan pengendapan di Merin Karbonat. Proses-proses yang bekerja pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan dua proses, yaitu proses akumulasi kalsium karbonat laut dalam dan proses diagenesis karbonat pada laut dalam berdasarkan Makers dan kawan-kawan pada tahun 1982. Boleh tolong di zoom sampai pada penjelasan yang pertama. Untuk proses akumulasi kalsium karbonat dapat diilustrasikan pada gambar yang tertera pada poster berikut, yaitu dijelaskan bahwa menurut dari Adrian pada tahun 2014, di bawah carbonate convection depth atau CCD, air dengan suhu yang dingin akan menahan lebih banyak CO2 yang mana akan menghasilkan lebih banyak asam karbonat dengan rumus kimianya itu H2CO3, yang mana asam karbonat ini akan melarutkan CaCO3 lebih cepat dengan membentuk ion hidrokarbonat dengan rumus kimianya yaitu HCO3-. Sehingga pada lingkungan pengendapan di Merin Karbonat akan terendapkan batuan sedimen sampai batas dari CCD. Contoh CCD, saya dengan mengambil contoh dari Atlantik dengan gambar sebagai berikut, di mana dijelaskan bahwa pada gambar ditunjukkan adanya aliran silika. Contoh CCD ini saya ambil pada lokasi Atlantik yang mana terdapat aliran calcareous dan silicious, aliran silicious, di mana untuk calcareous ini lebih dangkal dibandingkan dari silicious. Selanjutnya untuk proses diagenesis karbonat pada laut dalam, diagenesis karbonat pada laut dalam sebagian besar berdasarkan pada interpretasi masa lalu berdasarkan dari geochemical treasure yang dijelaskan sebagai berikut, di mana pada prosesnya ini terjadi diagenesis limestone atau batu gamping yang telah tersingkap, utamanya terjadi di fresh meteoric water berdasarkan Bader dan Fraser tahun 1980. Dijelaskan pula diagenesis ini akan melibatkan aliran fluida dan juga yang sangat besar melalui batuan karbonat atau rekristalisasi massal total dari konstituennya menurut Moral dan Meyers tahun 1978. Untuk proses rekristalisasi yang terjadi didorong oleh adanya kombinasi kekuatan, utamanya terkait dengan kelebihan energi bebas permukaan yang dimiliki oleh partikel biogenik. Partikel biogenik ini berukuran kecil yang dibentuk relatif terhadap mikrokristalin kalsit anorganik, dan adanya tekanan larutan yang disebabkan oleh non-hydrostatic stress pada kontak butir dengan butir lainnya sebagai akibat dari adanya beliau. Lalu sebelum memasuki deep water karbonat, sebelumnya pada posisi self karbonat ini terdiri dari campuran 3 fase, yaitu ada aragonit, kalsit dengan high magnesium kalsit, dan kalsit dengan low magnesium. Selanjutnya untuk masuk ke dalam deep water karbonat, secara kuantitatif sebagian besar si karbonat ini lebih kaya akan kalsit yang rendah magnesium dengan kandungan CaCO3 ini kurang dari 0,99%. Dengan materi utamanya berasal dari organisme pelagic skeletal, di mana untuk kokolithopores biasanya yang paling penting secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan adanya diikuti foraminifera. Lanjut akan dijelaskan materi dengan oleh Feli mengenai lithofacies. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lithofacies, facies association, dan arsitektur elemen, di mana pertama-tama lithofacies ini saya ambil dia dari jurnal PGJ oleh Saputra dan kawan-kawan. Dia itu membahas tentang lithofacies, asosiasi facies, dan lingkungan pengendapan laut pada
Farmasi Halang, daerah Majalengka, Jawa Barat. Nah, pada gambar pertama itu terdapat asosiasi fasia 1 berupa intermediate claystone dan sandstone yang dimana didominasi oleh fasies batu lempung yang berseling dengan batu pasir yang berbutir halus sampai sedang. Nah, selanjutnya pada fasies asosiasi 2 itu ada debris flow deposit yang dimana dia tuh tersusun dari gravelly claystone, terus dia karakteristiknya itu matriks yang berbatu lempung supported dengan warna segar abu-abu gelap. Terus yang kedua ini dia tuh dikontrol oleh gravity flow, terus dia diendapkannya secara kohesif debris flow. Kemudian yang ketiga ini ada slump deposit, di mana dia tuh terbentuk dari endapan soft sediment yang pada saat pengendapannya itu terkena deformasi sehingga terbentuk sebuah endapan gitu. Terus dia itu juga diendapkannya tuh pada bagian lower slope pada setting laut dalam. Selanjutnya ada fasies keempat, yaitu ada channel fill deposit yang dimana tersusun dari beberapa fasies, yaitu fasies batu pasir dan breksi, dimana dia ini diendapkannya di channel fill deposit pada setting slope. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fasies association, yang dimana fasies association ini merupakan kumpulan dari beberapa fasies, dan kemudian fasies association ini akan ditemukan berulang pada set stratigrafi. Setiap set yang sama itu akan kita namakan suksesi. Jadi pada pembahasan kali ini dari jurnalnya itu terdapat 10 fasies yang dimana dibagi ke dalam 4 kelompok yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian kebanyakan dari fasiesnya itu dia tuh memiliki proses transportasi yang high turbidity current gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur elemen, di mana arsitektur elemen ini pada endapan laut dalam itu arsitektur elemennya itu didefinisikan antara permukaan pembatas yang dapat bersifat erosi gitu. Jadi arsitektur elemen ini nantinya akan dikarakterisasi interpretatif fitur sedimen oleh geometrinya, termasuk seperti ada orientasi, skala, terus ada litofasies. Nah, di gambar-gambar ini tuh ada elemen-elemennya seperti ada hiatus, ada erosional slide, ada slump, ada canyon, ada channel lift, ada sheet, tectonic features, dan lain-lain. Nah, masing-masing dari elemen ini juga menggambarkan morfologinya sendiri. Nah, selanjutnya ada deep marine elemen terminologi, di mana terdapat terminologi pada lingkungan pengendapan laut dalam, dan terminologi ini akan berguna untuk menghindari adanya kebingungan. Nah, masing-masing dari elemen arsitektur dapat digunakan untuk menghubungkan secara 3D pada sebuah sistem pengendapannya. Nah, bisa digeser ke kanan. Nah, jadi ada contoh dari gambar deep marine element terminologi itu pada gambarnya terdapat depositional distribution channel, terus ada proximal migrational channel complex, ada SPI, ada sheet complex, ada proximal and distal, terus ada depositional fan lobe, ada depositional fan juga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Naufal. Oke, saya lanjutkan. Mungkin boleh ke sebelah kanan atas. Suaranya dong. Nah, ini di bagian ini kanan atas saya akan menjelaskan bagaimana fasies model dari endapan deepwater karbonat. Nah, kalau di endapan deepwater karbonat itu dia usnya itu karena kan kalau misalkan di lautan itu ada CCD ya. Nah, kalau misalkan udah melewati CCD itu mineral aragonit dia akan larut. Nah, maka dari itu pembentukan deepwater karbonat itu dipengaruhi oleh compaction, burrowing, dan chemical solution. Nah, nanti dia sparitnya itu dia bakal kaya akan mineral-mineral seperti hematit, spirit, dan glauconit. Nanti dia juga mengalami compaction, boring, corrosion. Habis itu ntar dia akan dikompaksi oleh chemical dan development dari stilolitnya. Kayak gitu. Terus itu sih tadi nanti dia us yang mendominasi itu usnya calcareous. Kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut oleh Yohanes. Oke, saya lanjut untuk yang contoh studi kasusnya ya. Mungkin di sini untuk studi kasusnya ini itu dilakukan oleh
dilakukan oleh ini lokasi penelitiannya itu ada 7, yaitu ada North Atlantic, South Atlantic, North Pacific, South Pacific, Indian, Philippine Sea, dan juga Southern. Dari ketujuh lokasi penelitian itu dilakukan penelitian pada 38 stasiun. 38 stasiun yang diambil dari ketujuh lingkungan tersebut. Nah, habis itu dari lingkungan tersebut menyatakan bahwa dari penelitian oleh Adriana menggunakan 4 model, yaitu ada model 1, yaitu adalah kondisi tidak ada faktor yang memengaruhi pengendapan, terus model 2 kondisi dengan faktor minimum, dan model 3 dengan kondisi dengan faktor maksimum, dan model 4 dengan kondisi pengendapan jangka panjang itu didapatkan data-data seperti pada grafik di sini, yaitu pada A sampai C itu ada model 1 sampai 4 menurut Post dan Wilkinson, dan juga bentuk yang E sampai G itu dan D itu adalah model 1 sampai 4 menurut Opdike dan Wilkinson. Dari model tersebut, faktor yang dimaksud itu adalah faktor-faktor seperti adanya zona CCD, dan juga ada paleobathymetric calculation, ada zonal isoklin, dan juga adanya carbonate thickness calculation. Sedimen-sedimen yang yang ditemukan pada di marine carbonate ini umumnya bukan berasal dari organisme yang hidup pada lingkungan tersebut, namun merupakan hasil dari transportasi organisme dari shallow water, dari shallow marine. Kemudian menurut Walker juga pada 2002 adanya transportasi dari sedimen shallow water ke deep water ini umumnya terjadi pada lingkungan yang jauh dari garis ekuator, karena jika dari garis ekuator itu umumnya zona CCD itu lebih rendah dan memungkinkan untuk karbonat-karbonat itu tidak terlalu dan juga dapat terendapkan semakin dalam di lingkungan deep marine. Dan hasil-hasilnya di grafik ini yang ditemukan dari penelitian tersebut. Ini adalah ketebalan dari sedimen karbonat yang ditemukan dari situs-situs yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik, ini adalah contoh studi kasusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dari poster ini? Mungkin saya duluan ya. Saya mau tanya. Oh ya, udah deh. Ya, Saya dulu. Tadi untuk bagian studi kasus Yohanes, kenapa ya? Kan biasanya karbonat itu bentuknya di zona ekuator. Ini kenapa yang di ekuator dia menjauhi ekuator malah makin banyak gitu karbonat di ekuator? Kenapa itu? Oke, jadi untuk yang kenapa sih makin jauh ke ekuator tuh kayak karbonatnya makin banyak kan? Padahal cenderung kalau yang organisme itu lebih suka di lingkungan yang tropis ya, di garis ekuator. Karena ya memang pengendapan karbonat ini bukan hasil dari organisme yang memang hidup di lingkungan tersebut gitu. Bukan hidup di lingkungan deep water, tapi merupakan hasil transportasi dari shallow water. Nah, transportasinya itu dapat berupa dari pergerakan tektonik, misalkan dari si flux spreading gitu, menyebabkan dia jauh dari garis ekuator dan juga menyebabkan zona CCD-nya tuh makin rendah gitu, makin dalam. Jadi memungkinkan buat bangkai-bangkai organisme itu transportasi dari shallow marine ke deep marine itu lebih memungkinkan lah gitu. Jadi nggak kena zona CCD atau misalkan kena juga ya nggak sebanyak yang di zona ekuator begitu. Gitu sih. Oke, makasih Anis. Tadi Feli mau nanya apa? Feli mau nanya. Iya, ini buat novel materinya itu tadi kan terdapat kayak ada mineral gitu ya. Nah, kenapa mineral yang terbentuknya itu kayak hematit, glauconit, dan pirit gitu? Soalnya ketiga mineral itu hematit kan dari itu ya, besi, terus glauconit, oksida besi juga tuh, dia besi kalsium, sama pirit juga kan FeS, itu dia besi. Di laut dalam itu banyak yang kation Fe2+ yang nggak larut, jadi makanya suka kebentuk mineral-mineral ini ketiga tadi, hematit, glauconit, dan pirit di sparit-sparitnya semen-semennya di water karbonat kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu saya nanya dulu deh ya. Tadi ada yang bingung di bagian Safira ya, yang di sini. Itu kedalaman dari zona silika sama berkapur itu emang ada kedalamannya berapa sih yang berkaitan sama zona CCD ini? Kalau misalnya dari gambar ini, dari sumber yang saya baca, buat yang aliran zona berkapur itu, yang untuk zona berkapur itu kurang dari 3.500 sampai 4.000 meter. Kalau untuk yang aliran silika itu lebih dalam dari yang aliran kapur,
itu lebih dari 3.500 sampai 4.000 meter lebih dari yang aliran cover. Oke. DS. Lanjut, saya juga mau nanya pas bagian yang dijelasin Feli, buat yang topik yang bagian litofasies itu, tadi kan Feli ngejelasin kalau terbentuknya itu untuk litofasiesnya ini pada transportasi yang tergolong tinggi atau high. Kira-kira tuh ada nggak kemungkinan untuk terjadi pada transportasi yang low atau rendah? Iya, jadi litofasies ini kan saya ambil dari contoh formasi halang pada daerah Majalengka ya. Jadi kan tadi dapat 10 litofasies dibagi jadi 4, di mana 1 sampai 5-nya itu channel fill deposit, 6 sampai 8-nya itu interbedded claystone dan sandstone, terus 9-nya itu debris flow deposit, dan 10-nya itu slump deposit. Nah, dia tuh emang hampir semuanya tuh proses transportasinya itu high turbidity current. Nah, tapi ada nih yang pada formasi fasies 7 itu dia perselingan batu lempung sama batu pasir yang ukuran butirnya itu halus. Dia tuh proses transportasinya tuh low concertation turbidity currents, karena dia tuh proses pengendapannya itu terjadi butirannya itu secara butiran per butiran gitu, jadinya dia tuh juga dipengaruhi sama suspensi gitu, jadinya dia tuh pengendapan transportasinya tuh secara rendah atau low gitu energinya gitu. Gitu Safir. Oke, terima kasih. Ya. Udah cukup jawab kok. Oke, mungkin sekian dari diskusi kelompok kita pada pembahasan tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.